Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa Education Talk Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Azizah Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk. Dan masih dalam episode spesial bulan Ramadan, Marhaban ya Ramadan. Kita mau membahas berbagai topik kesehatan yang ada yang bisa membantu teman-teman sekalian meningkatkan kesehatannya sembari berpuasa, pun juga bisa memaksimalkan ibadahnya teman-teman sekalian. Nah, bersama saya kali ini kita akan membahas nih salah satu permasalahan yang sering dibahas di kalangan mahasiswa dan juga mungkin para pekerja di luar sana tentang persoalan lambung. Banyak banget yang bilang kalau punya banyak penyakit lambung, apalagi di era gempuran pekerjaan yang menumpuk ini. Penyakit lambung juga kayaknya semakin banyak ya kita dengar. Jadi bersama saya telah hadir Dr. Suryana, sekaligus juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa. Terima kasih banyak Dok sudah hadir. Terima kasih. Baik, kali ini Dok kita mau bahas tentang lambung. Kalau bicara soal lambung pasti penting sekali ya Dok, karena tentang organ pencernaan. Iya, betul. Kalau bicara soal penyakit-penyakit lambung, dari segi medis sebenarnya ada berapa tipe penyakit lambung dong? Bukan hanya MAH saja ya ternyata. Jadi kalau untuk penyakit lambung itu sebenarnya ada beberapa macam. Jadi ada penyakit, umumnya kan orang katakan sakit lambung atau sakit MAH. Karena sebenarnya MAH itu adalah bahasa Latin dari lambung. Jadi sakit MAH sama dengan sakit lambung. Cuman sakit lambung itu biasanya orang identikan dengan nyeri perut. Nyeri perut di bagian atas, khususnya di bagian ulu hati. Kemudian nyeri ulu hati itu bisa disakit lambung karena tidak ada masalah di dalam, bukan karena perdarahan, atau kita kategorikan biasanya di bahasa medis fungsional, dispepsia fungsional, atau bisa karena ada masalah di dalam, misalnya perdarahan atau kanker, ataupun batu empedu yang kadang-kadang disalahartikan sebagai sakit lambung. Jadi sebenarnya sakit lambung itu lebih orang awam karena sakit perut bagian atas atau ulu hati, orang saya sakit lambung, tapi ternyata belum tentu sakit lambung yang beneran gitu. Ternyata banyak penyebabnya Dok. Iya, banyak penyebabnya beda-beda. Jadi bisa karena perdarahan juga, bisa karena ada batu empedu, atau umumnya yang paling banyak ya untuk mahasiswa dan pekerja itu karena kita katakan biasanya dispepsia fungsional, itu karena faktor makanan atau pola makan yang tidak teratur atau faktor stres atau cemasnya gitu. Jadi yang biasa atau yang sering dokter temui kalau di pengobatan itu dia karena apa Dok penyebabnya? Kebanyakan untuk umumnya penyakit lambung itu kenanya di usia produktif. Paling banyak yang saya dapatkan di pelayanan rumah sakit itu usia produktif, usia remaja, mahasiswa atau pekerja. Jadi kebanyakan pasien dengan penyakit lambung itu kebanyakan dengan pola makan yang kurang teratur, mungkin karena kesibukan bekerja, kesibukan belajar, kesibukan kerja tugas, sehingga pola makannya tidak teratur, atau malah bisa kebanyakan karena stres sebenarnya. Stres atau cemas yang tinggi akan beban pikiran atau hal tertentu yang kemudian memicu produksi asam yang berlebihan yang bisa menyebabkan sakit lambung. Jadi bukan hanya karena pola makannya yang tidak teratur, stres ternyata memang fakta ya Dok. Betul. Ternyata fakta penyebab. Jadi kan sekarang lagi paradigma mental illness gitu. Jadi ternyata dari mental illness itu banyak berpengaruh ke remaja-remaja yang kurang bagus solve problemnya sehingga manifestasinya ke penyakit lambung. Ternyata kenanya ke penyakit lambungnya Dok. Jadi kalau misalnya bilangnya sakit ulu hati itu sakit MAH, ternyata memang harus sepertinya diperiksakan dulu ya Dok. Iya betul. Cuman kalau usia produktif ya kebanyakan itu memang karena sakit lambung karena pola makan atau stres. Kalau misalnya usia yang cukup dewasa tua 40-an itu yang sebenarnya harus diperiksakan lebih lanjut karena biasanya ada penyakit-penyakit yang lain. Sebenarnya bukan penyakit lambung saja. Jadi bisa karena tadi ada batu empedu ya Dok? Iya betul. Itu batu empedu kebanyakan pada wanita, kemudian kegemukan, biasanya ada diabetesnya juga bisa menyebabkan batu empedu. Jadi penyakit lambung yang terkena pada wanita, kemudian berat badan berlebih, usia di atas 40 tahun, yang kemudian sakit perutnya atau sakit ulu hatinya ini terus menerus sering muncul.
kok atur pola makan masih seperti itu, nggak stres juga tetap sakit. Jadi harus diperiksakan lebih lanjut. Karena kadang-kadang batu empedu juga manifestasi gejalanya itu sama dengan sakit lambung. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang merasakan sakit di bagian ulu hatinya, terus-menerus itu sebaiknya memang diperiksakan dulu ya dok. Iya, kalau kita sudah melakukan pengaturan pola makan, jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi juga sudah diatur, kemudian tidak ada perbaikan, sebaiknya diperiksakan lebih lanjut. Supaya lebih langsung ketahuan ya dok penyebabnya apa, jadi tepat solusinya. Tepat solusinya. Nah dok, kalau di bulan puasa ini, mungkin banyak teman-teman yang bingung nih dok, bagaimana sebenarnya cara menjaga pola makannya kalau di bulan puasa. Kan mungkin kalau di selain bulan puasa pola makannya diatur, makan 3 kali sehari, jamnya ditentukan harus jam yang sama ya dok, setiap hari untuk menghindari itu. Kalau di bulan puasa itu gimana dok? Kalau pada saat bulan puasa sesuai anjuran Rasulullah sebenarnya memperlambat sahur, mempercepat buka itu sebenarnya bagus juga untuk kesehatan lambung. Kemudian perhatikan minuman dan makanan yang dikonsumsi saat sahur ataupun saat berbuka. Jadi kita hindari makanan minuman yang merangsang produksi asam yang berlebihan. Jadi contohnya makanan pedas, asam, kemudian minuman seperti kopi, teh, minuman bersoda, buah-buahan yang banyak mengandung gas, biasanya seperti pisang ataupun ubi. Ini sebaiknya kita hindari atau minimalisir dikonsumsi saat sahur dan buka. Kemudian porsi makan, kalau sahur kan tendensi kita makan memang porsinya lebih sedikit ya. Kalau sahur biasanya aman, tapi pada saat buka yang agak kebablasan biasanya porsi makannya. Jadi makannya itu porsinya sedikit, tapi frekuensinya sering. Jadi begitu juga pada saat tidak berpuasa. Jadi kalau pada saat berpuasa dianjurkan makannya sedikit, tapi makannya sedikit tapi sering frekuensinya. Jadi saat sahur makan sedikit, kemudian sholat maghrib, setelah itu bisa makan lagi. Jadi nggak boleh makan sampai kenyang sekali. Kemudian biasanya kalau pada saat berbuka makan terus sampai mau tidur tetap makan. Jadi dianjurkan tidak makan lagi 1 jam sebelum ingin tidur. Jadi biasanya ini memicu yang dinamakan GERD. Jadi gastroenteroreflux disease. Jadi reflux asam lambung ke atas. Yang gejalanya itu tidak lagi sakit perut. Gejalanya itu seperti rasa terbakar pada dada, rasa tertekan, kemudian rasa mengganjal pada tenggorokan, sendawa yang berlebih, itu lebih ke GERD. Itu biasanya kalau kita habis makan langsung berbaring. Oh ya, jadi tidak boleh ya dok, tidak boleh setelah makan langsung berbaring. Jadi kalau mau tidur usahakan 1 jam sebelumnya itu sudah selesai makan. Minum boleh tapi makannya dihentikan. Makan yang dihentikan. Iya dok. GERD itu juga termasuk penyakit lambung ya dok? Iya, dia sebenarnya kalau GERD itu masalahnya bukan di lambung tapi di sfinkternya. Jadi asam lambung yang berlebih dia akan reflux masuk sampai ke tenggorokan. Sehingga dia manifestasinya gejalanya tidak seperti sakit lambung umumnya. Jadi kadang disalahartikan oleh pasien seperti sakit jantung atau sakit paru-paru ya, karena rasa sesak atau sakit dadanya atau teriris atau pedis gitu. Jadi kadang disalahartikan, tapi sebenarnya termasuk di dalam sakit lambung. Tapi tipenya yang GERD-nya. Yang GERD. Iya. Oh iya dok. Jadi dok, kalau misalnya di bulan puasa tadi kan ternyata memang betul ya dok, sunnah Rasul itu yang kita harus ikuti, petunjuk-petunjuk itu semuanya sudah benar dan ternyata sesuai dengan medis atau kesehatan. Iya, betul sekali. Kalau misalnya tentang penggunaan obat dok, kan biasa mungkin teman-teman cara gampangnya mengatasi sakit lambungnya itu dengan minum obat MAH. Sebenarnya cara kerja obat MAH itu bagaimana dok? Obat MAH itu kan ada berbagai macam obat, ada yang dalam bentuk kapsul, ada berbagai macam obat, ada juga dalam bentuk sirup. Jadi kalau yang dalam bentuk kapsul sebenarnya umumnya itu dia akan menekan produksi asam lambung ataupun menetralkan asam lambung. Umumnya cara kerjanya seperti itu. Kalau yang bentuk sirup juga umumnya adalah menetralkan asam lambung. Tidak ada obat untuk menekan produksi di dalam bentuk cairan. Untuk penggunaan obat-obatan memang sebaiknya kalau kita ingin menggunakan obat lambung bisa diminum atau dikonsumsi. Jika aturan pakainya 2 kali 1 berarti diminum sebelum makan berat di saat sahur dan sebelum makan berat di saat buka.
Berarti kalau misalnya bulan puasa sebelumnya dok, sebelum Ya, makannya. sebelum makan sebaiknya diminum dulu obatnya, bereaksi, kemudian kan mulai makan yang berat, jadi asam lambungnya tidak terlalu tinggi produksinya pada saat makanan sudah masuk ke lambung. Iya, banyak yang khawatir dok kalau misalnya dia sakit lambung terus dia puasa gimana nih kalau misalnya cara minum obatnya. Nah ternyata jawabannya seperti itu ya dok. Seperti itu. Diminum dulu obatnya, terus makan sahur. Iya. Kalau buka minum obatnya dulu juga Iya, dok. betul. Diminum obatnya dulu, kemudian makan yang porsi, makan nasinya makan berat. Jadi bukan makan snack atau makan kue. Jadi pada saat sebelum makan porsi besar, baru minum obatnya dulu, baru makan. Baik dok. Kalau dari segi medis dok, kalau misalnya berpuasa memang sudah sering ada penyakit lambung dan lain sebagainya. Iya. Di siang hari masih berpuasa itu tiba-tiba sakit perut, sakit ulu hatinya, sakit lambung, itu bagaimana dok? Harus minum obatkah dia atau haruskah menunggu sampai berbuka? Sebenarnya kan sesuai anjuran berpuasa kan sesuai dengan kemampuan jika ada masalah ataupun gangguan kesehatan. Jika pada umumnya jika sakit lambungnya ini akibat yang dikatakan dispepsia fungsional tadi, jadi kalau dia nyerinya pada saat siang hari sebenarnya secara kesehatan masih aman untuk dilanjutkan. Tapi sesuai lagi dengan kemampuan pasien, jika memang tidak mampu untuk melanjutkan kan memang dianjurkan untuk berbuka puasa. Namun kalau untuk hal-hal tertentu penyakit-penyakit lain bukan karena dispepsia fungsional misalnya karena yang lain memang belum dianjurkan untuk berpuasa. Jadi tergantung dari kesanggupan pasiennya masing-masing. Iya, kesanggupan pasiennya. Jadi kan kalau masalah untuk tukak perdarahan lambung juga sebenarnya nggak masalah untuk berpuasa. Malah penanganannya disuruh berpuasa. Kalau untuk perdarahan lambung. Cuman untuk yang lain, misalnya ada masalah kronis yang lain yang kemudian gejalanya mirip dengan penyakit lambung, misalnya keganasan pada pankreas atau keganasan pada hati atau yang lain, itu kan kadang-kadang juga disalahartikan sebagai penyakit lambung karena nyeri perut ya. Jadi ya kalau yang seperti itu memang sebaiknya tidak berpuasa. Baik. Ini kalau dari sisi medis, ini dari sisi medis lagi mau dipandang dok. Kalau misalnya selama dia berpuasa kan mungkin sudah sering ya mengalami sakit perut dan lain sebagainya kalau nama. Tapi ternyata di medis puasa itu malah dianjurkan untuk yang punya penyakit lambung ya dok. Katanya jadi penyembuh juga atau jadi terapi untuk penyembuhan penyakit lambung. Itu benar apa tidak dok? Sebenarnya tidak juga, karena untuk lambung itu kan sendiri dia punya irama, dia punya pola sendiri melepaskan asam sesuai dengan ada makanan yang masuk. Tapi ada juga polanya yang kemudian dia akan dilepaskan pada jam-jam tertentu. Jadi puasa tidak juga untuk menyembuhkan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghindari dan mengatur pola makan, serta yang paling penting itu apa makanan dan minuman yang dikonsumsi supaya tidak mencetuskan asam lambung yang terlalu meningkat. Nah kalau bicara soal itu dok, makanan dan minuman yang harus, mungkin yang pertama yang dihindari dulu deh dok, yang harus dihindari sama teman-teman yang punya kecenderungan penyakit lambung. Jadi saya sering ditanya sama pasien, makanan apa ini yang bagus untuk lambung? Sebenarnya untuk makanan untuk lambung tidak ada yang betul-betul bagus, karena yang ada itu makanan dan minuman yang mencetuskan produksi asam lambung yang tinggi. Jadi sebaiknya menghindari yang ini. Yang lainnya boleh. Jadi contohnya makanan yang pedas, kemudian makanan yang asam, kemudian minuman seperti kopi, teh itu bisa juga memicu produksi asam lambung. Kemudian minuman bersoda itu bikin gas. Jadi pasien kadang-kadang bikin begah. Jadi cepat kenyang. Makanan seperti yang mengandung ragi seperti roti itu juga kadang bikin begah, bikin gas. Jadi penyakit lambung ini kan ada dua macam tipenya. Jadi ada yang nyeri ulu hati atau rasa penuh yang berlebihan, makan sedikit sudah penuh. Jadi hindari yang bisa memproduksi asam berlebih dan memproduksi gas yang berlebih. Semuanya makanan yang sering sekali dikonsumsi hari-hari. Utamanya yang boba-boba itu kan sekarang banyak minuman-minuman boba itu sebenarnya sangat memicu asam dan memang kandungan glukosanya tinggi sekali. Jadi memang ini harus dari kesadaran masing-masing ya dok, menjaga pola makan. Sekali-sekali mungkin boleh ya dok, sekali-sekali. Sebenarnya pembatasan itu bukan sama sekali tidak boleh, tapi bisa tapi sesekali ataupun porsinya sedikit. Porsinya sedikit. Tapi yang
patut dilakukan ialah makan makanan yang sehat. Iya, ya betul makanan yang sehat ini yang mana ini dok sebenarnya? Sebenarnya kalau minuman saya lebih anjurkan ya cukup air putih. Air putih kan yang paling sehat ya. Kalaupun pasien ingin yang agak manis, ya bolehlah kita campur sirup sedikit. Kalau memang biasanya kan menanya, "Dok, saya mau minum apa ini dok?" Susu juga kadang bikin saya mual, teh juga nggak bisa, kopi nggak bisa. Jadi saya minumnya yang mana? Jadi saya anjurkan air putih atau sirup. Kemudian kalau makanan sebenarnya yang penting dia nggak rasanya tidak terlalu kuat ya, seperti terlalu asam ataupun terlalu pedas. Makanan-makanan lain untuk jenis makanan kayak ikan, ayam itu kan protein bagus ya, bagus untuk kesehatan. Jadi itu nggak apa-apa. Yang penting rasanya sebenarnya nggak terlalu pedas dan nggak terlalu asam. Tidak terlalu pedas, tidak terlalu asam ya dok. Iya. Tapi kebanyakan teman-teman saya nih dok yang masih mahasiswa sukanya itu dok yang pedas. Katanya nggak berasa makannya kalau tidak pedas. Tidak ada nafsu makan Tidak ada kalau nafsu nggak makan, pedas. iya. Cuman setelah itu ya sakit perut. Ya, sakit perut. Jadi memang harus dari kesadaran diri kalau misalnya sudah ada tanda-tanda sakit lambung dan lain sebagainya itu menjaga pola makan ya dok. Bahkan yang belum ada sakitnya aja itu tetap harus menjaga pola makan. Jadi yang seperti penyakit lambung yang umumnya pada usia produktif tidak terlalu dianjurkan untuk bergantung dengan obat-obatan. Jadi yang paling penting mengatur pola makan saja. Pola makan dan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Jadi jangan sedikit-sedikit mau minum obat, karena setiap pasien berbeda-beda tingkat sensitivitas lambungnya. Ada yang baru dia makan sedikit pedas sudah sangat nyeri. Ada yang nanti pedas beberapa level lah baru dia terasa nyerinya. Jadi harus bisa membaca juga kebiasaan atau kira-kira gejalanya muncul pada saat makan apa. Pada saat jadi memang harus diperiksa sendiri juga ya dok. Iya, harus bisa tahu baca dirinya sendiri karena beberapa pasien beda-beda. Memang nggak bisa sama sekali dengan pedas. Ada yang memang bisa tapi tidak terlalu pedas. Jadi kalau misalnya di bulan puasa dok, sering juga yang terjadi ialah cepat kembung. Iya. Kalau habis makan itu cara menghindarinya sebenarnya bagaimana dok? Iya, jadi kalau cepat kembung itu sebenarnya salah satu tipe dari dispepsia fungsional yang kita namakan secara medis postprandial distress syndrome. Jadi dia akan cepat kenyang setelah makan atau cepat terasa kembung. Nah biasanya kalau seperti ini kita yang tidak boleh itu konsumsi makanan yang banyak mengandung gas ataupun minuman. Jadi minuman bersoda, yang beragi, makanan yang terbuat dari ragi seperti roti dan mie. Kemudian biasanya kita anjurkan juga pasien kalau usia-usia produktif pakai celana terlalu ketat, jadi pengosongan lambungnya agak terhambat. Usahakan tidak menggunakan pakaian atau celana yang terlalu ketat supaya mempermudah pengosongan lambung. Kemudian tidak langsung baring setelah makan. Jadi ternyata memang fakta-fakta yang sering didengarkan itu benar ya dok, jangan langsung makan, jangan langsung tidur habis makan, tunggu dulu sebentar baru tidur. Betul sekali. Iya dok, kalau misalnya di bulan puasa ini dari segi medis atau dari segi kesehatan, kan kalau misalnya kita tidak berpuasa untuk menjaga pola makan cenderung mudah ya dok, makan pagi sarapan, makan siang, makan malam. Tapi kalau untuk bulan puasanya dari segi medis atau dari kesehatan, cara untuk memperbaiki pola makan itu bagaimana dok? Kalau untuk dari segi medis selama bulan Ramadan sebenarnya kan lebih mengistirahatkan tubuh dari segala metabolisme pada saat siang. Kemudian pada pagi sahur tetap makan. Kemudian pada saat berbuka tetap memang sesuai dengan anjuran Rasulullah, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi pada saat berbuka cukup dengan air putih ataupun kurma ataupun makanan manis. Kemudian nanti bisa makan setelah sholat maghrib biasanya umumnya makan besar tapi tidak boleh langsung banyak atau langsung penuh. Nanti kemudian kalau ingin makan lagi untuk yang ada gejala ataupun biasanya sakit mah ya, nanti bisa makan lagi 1 jam sebelum tidur atau makan cemilan atau kue-kue lain atau boleh makan berat lagi. Berhenti makan 1 jam sebelum waktu tidurnya. Yang penting menjaga apa-apa yang tidak boleh itu dibatasi konsumsinya pada saat bulan puasa.
Ya, baik. Nah, yang terakhir ini dok, Iya. kalau berbicara tadi menariknya juga karena ternyata memang fakta kalau stres itu memicu penyakit-penyakit yang ada di lambung juga. Cara kalau dari segi medis atau dari dokter sering menyarankan ke pasien cara meregulasi stres itu bagaimana dok? Iya, jadi untuk stres itu kan sebenarnya kalau psikolog lebih ke psikoterapi. Bagaimana kita mengubah mindset pasien bahwa jadi kalau GERD dan kecemasan itu adalah seperti suatu lingkaran. Jadi ansietas atau kecemasan akan memicu produksi asam lambung yang berlebih melalui pelepasan hormon tertentu dari lewat otak. Kemudian karena dia kemudian sakit perut ataupun GERD muncul GERD, dia panik, kemudian stres akan memicu lagi stresnya lagi lebih tinggi, kemudian akan memicu lagi GERD-nya atau asam lambungnya lagi lebih tinggi. Jadi dia akan seperti lingkaran setan tidak terputus. Jadi bagaimana kita harus mengedukasi pasien setelah kita periksa dan memastikan bahwa tidak ada memang kelainan yang lain selain itu. Jadi biasanya kan pasien datang karena panik, cemas, stres, apalagi kalau tipe kepribadiannya memang adalah tipe kepribadian ansietas. Jadi tipe kepribadian kan ada berbagai macam. Ada memang orang yang gampang cemasan, gampang stres. Jadi dia datang, kita harus periksakan dan pastikan dulu bahwa memang tidak ada kelainan apa-apa. Setelah kita periksa tidak ada kelainan apa-apa, baru bisa diyakinkan bahwa ketika kita harus memutus rantai asam lambungnya ini, bahwa tidak ada masalah yang terjadi pada masalah kesehatan atau masalah lambung ini, meyakinkan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan, bahwa tidak ada masalah yang berarti dan yang perlu dikhawatirkan. Cuman masalahnya adalah bukan hanya itu yang memicu, kadang-kadang ada masalah pribadi, ada masalah pekerjaan ataupun masalah keluarga, dan itu kita memang harus bagaimana mengedukasi ke pasien, apalagi usia remaja sih, usia produktif, untuk problem solve yang lebih baik. Nah, kalau saya biasanya lebih ke bagaimana pasien saya itu harus dan sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita, bahwa kalau ada masalah kan semua ditumpahkan saja dan diserahkan kepada Allah. Begitu. Jadi memang kalau yang seperti ini lebih cenderung saya sering kalau sudah sesi psikoterapi dan tetap berulang, saya biasanya akan rujuk ke dokter yang lebih ahli, karena akan dilakukan psikoterapi yang lebih terarah lagi oleh dokter ahli yang dokter ahli jiwa biasanya, dokter ahli psikiatri. Kalaupun tidak bisa, biasanya dibantu dengan obat-obatan. Dibantu dengan obat-obatan terajalan terakhir. Tapi tetap poin lini pertama itu tetap adalah psikoterapi. Bagaimana mengubah mindset pasien bahwa mengontrol kecemasan supaya semuanya terkontrol. Baik dok. Yang terakhir dok, boleh mungkin diberikan pesan kepada teman-teman mahasiswa maupun yang pekerja, cara menjaga kesehatan lambungnya dok. Mulai dari pola makannya sampai stresnya tadi itu dari bahasa dokter ini dok, dari pandangan dokter ini seharusnya bagaimana? Jadi kebanyakan bahwa asam lambung itu sangat berpengaruh kepada produktivitas kita. Jadi apalagi pada pasien dengan mahasiswa yang masih pendidikan ataupun bekerja. Jadi bagaimana kita harus mengatur pola makan yang baik, memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi, serta bagaimana mengatur tingkat stres dan cemasnya serta kualitas tidurnya. Karena dengan mengatur semua itu, maka kondisi lambung itu bisa terjaga, bisa sehat, sehingga kita bisa produktif untuk bekerja ataupun menyelesaikan pendidikan. Iya, betul dok, karena kan tujuannya ialah untuk bisa sehat ya dok. Sehat biar bisa beraktivitas, produktif sehari-hari. Karena kan ada yang bilang tidak guna kalau misalnya kerja tiap hari tapi uangnya habis untuk berobat dan lain sebagainya. Sekali. Jadi itu tadi teman-teman, sesi podcast kita hari ini, kesehatan tentang selama di bulan puasa ya dok. Semoga dari podcast ini teman-teman bisa banyak dapat masukan sehingga puasanya bisa lebih baik lagi, puasanya bisa lebih sehat lagi, dan tentunya bisa maksimal juga ibadahnya. Dan semoga kita bertemu kembali bersama di hari Lebaran, di hari kemenangan kita bersama. Dan teman-teman mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.